Terus yang ketiga itu berbagai macam karir tersedia. Jadi ya IT itu ya bukan hanya front end, back end, data scientist segala macam dan IT konsultan. Pokoknya ya macam-macam karir yang di IT itu banyak banget gitu. Mungkin bisa jadi puluhan ya, mungkin puluhan segala macam untuk jenis yang ada di IT gitu. Ada juga ya ada UI UX segala macam. Nah, itu banyak banget pokoknya kalau di IT. Nah, terus buat satu kata lah, sepatah dua patah buat yang pengen IT nih, yang buat IT pengen ngomong aja kayak ya udah kayak belajar terus lah, kayak belajar terus tentang teknologi terbaru. Teknologi informasi merupakan bidang yang terus berkembang dengan cepat gitu kan. Ya mau nggak mau kita harus belajar gitu, harus ngejar. Nah, jadi ya buat jurusan jurusan teknologi informasi itu terus memperbarui pengetahuan dan kemampuan tentang teknologi informasi yang terbaru gitu. Nah, yang kedua nih penting banget nih. Gue pengen kayak jangan ragu untuk bertanya gitu. Jangan ragu untuk bertanya. Jadi ya jika Anda ya mungkin ya kalau di YouTube nih, mungkin di YouTube itu banyak gitu, banyak ada cara programmer kayak ngoding segala macam. Tapi kita kan nggak terlalu paham gitu kan, yang nggak terlalu paham. Sedangkan kalau kita langsung tanya ke orangnya yang lebih mengalami itu lebih cepat dan lebih paham apa yang kita pengen tahu gitu. Sedangkan kalau kadang-kadang nih, kalau kita nyari sesuatu misalnya kita nyari A, tapi kita kadang-kadang dapat jawabannya B, nggak sesuai gitu, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Tuh. Pokoknya jangan ragu untuk bertanya, kayak bertanya pada kayak kita nih, kayak alumni kakak kelas atau alumni semacam yang lebih pengalaman. Nah, ini akan membantu kita untuk lebih cepat memahami gitu dan menguasai teknologi yang terbaru. Tuh. Ya, sekian lah ya selanjutnya. Oke, udah selesai ya Kak Julia? Oke, ya. Oke, makasih buat Kak Jundi. Ternyata selain sains data yang luas banget, ternyata teknologi informasi ini juga banyak banget ya, mulai dari IoT juga cyber security yang udah jelasin tadi. Nah, ngomong-ngomong ini ada pertanyaan nih Kak dari Udin IPA 5 nih Kak. SKS apa Kak? SKS adalah kayak suatu mata kuliah gitu. Kayak kita ngambil berapa SKS gitu. Kayak matkulnya kan kita ya setiap univ pasti ya kalau S1 pasti minimal tuh 144 SKS gitu. Nah, ya betul banget dong. Mungkin berarti kayak Kayak jam kuliah gitu, beban jam kuliah. ya, jam kuliah gitu ya Kak. Ya, kayak kita mau ngambil apa gitu. Oh, nih karena belum jam 8 ya, ada masih mumpung ada pertanyaan lagi nih dari Zufar Kak. IT banyak Oke. hitung-hitungannya nggak sih Kak? Nah, kalau IT ya, kayak IT itu kayak pasti mikirnya kan, oh ada kalkulus, hitung-hitungan segala macam. Tapi kalau menurut Anda sendiri ya, ya pasti ada kayak kayak kalkulus, statistika. Tapi itu kalau menurut Anda ya nggak terlalu berpengaruh. Tapi ada matkulnya gitu, Oh, kayak ada pelajarannya. Tapi yang lebih penting itu adalah logika sama jam terbangnya. Jam terbangnya sering sering ngoding nggak gitu. Kalau nggak ngoding sering ngoding ya sama aja gitu. Kayak cuma kayak lu nih kayak paham paham materi doang tapi nggak dilaksanain, kayak dia nggak dipraktekin gitu. Kayak nggak dipraktekin ya sama aja gitu. Pasti praktekin lupa lagi gitu. betul banget tuh. Yang penting emang praktek tuh emang penting banget ya Kak. Ya, prakteknya penting banget. Kalau Iya, emang karena jurusan kalau pun IT kalau belajar gitu. doang ya, kalau belajar doang kalau nggak dipraktekin ya cepat lupa juga gitu. Nah, bener banget. SKM itu sistem kebut semalam. Ah iya benar banget. Sistem kebut subuh. Oke. Duh. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin satu lagi aja nih ya. Karena Oke. udah 2 menit lagi. Ada pertanyaan dari Yahya Ayas nih Kak. Spek laptop minimal buat jadi mahasiswa IT apa nih? Kalau yang pertama itu sih ya kalau menurut gue ya jangan ngomongin ini dulu sih kayak spek-spek laptop sama macam, asalkan ada niatnya dulu sama macam. Kalau untuk spek ya kayak Intel
Entoker 5 bisa ya, minimal itu bisa. Yang generasi yang 12 ya atau 11. Itu sih kalau bisa mah. Oh, buset, Ya kalau bisa Core 9 i9. 9. Tufka Tergantung Bisa tuh. jurusan ya, gitu. kalau bisa yang generasi baru ya, baru gitu. ROG. Oke. Oke, mungkin udah cukup menjawab belum nih buat Yahya Ayas. Jadi gitu ya. Oke, karena udah kejawab juga, kita mau berlanjut nih ke prodi selanjutnya. Makasih buat Kak Jundi atas pemaparan prodi teknologi informasinya. Nah, sekarang jurusan apa nih? Nah, sekarang ini kita bakal berlanjut ke prodi teknik komputer. Nah, ini setahu aku nih ya, prodi ini tuh yang sering katanya dibilang multitasking gitu. Katanya bisa benerin kulkas lah, benerin AC. Nah, itu bener nggak tuh? Nah, kita lihat aja nanti nih. Yang bakal dijelasin sama, ada 3 orang nih. Yang pertama Muhammad Raffi Abdul Aziz atau Raffi yang sekarang lagi di teknik komputer Unbrau ya. Bisa say hello dulu dong Kak Raffi. Halo guys. Nah, itu nah, yang pakai kacamata ya guys, itu ada kucingnya. Nah, sekarang lalu yang kedua ada Karyan nih, Hairian Fadila. Sekarang lagi di teknik komputer Unbrau juga sama. Say hello dulu dong Kak Rian. Halo semuanya. Yes. Nah, terus yang terakhir nih, yang ketiga ada Kak Revi. Nah, Kak Revi Muhammad Reviansyah Nur, langsung aja nih, say hello. Oke, halo. Wah, ini Nah, mohon maaf sekarang ya, lagi, off cam soalnya agak terkendala sinyal. waduh ya udah nggak apa-apa. Nggak Sekarang seru. lagi di IPB, jurusan Teknologi Rekayasa Komputer D4. Nah, jadi langsung aja waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, sebelumnya di screen dulu ya, bentar. Bahasa screen-nya udah kelihatan belum? Udah aman. Aman Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, innalhamdulillah hamdadu. Oke, sebelumnya izin kenalin ulang ya, nama Ane Revian Syanur dari Teknologi Rekayasa Komputer, atau bisa dibilang juga D4-nya dari Teknik Komputer dari IPB University. Nah, di sini insya Allah Ane bakal ngejelasin terkait dengan prodi Teknik Komputer. Nah, cuma di sini Ane nggak sendirian nih. Ane bersama 2 rekan Ane. Oke, mungkin boleh nih kepada 2 rekan yang Ane ajak buat ikut perkenalan dulu. Mungkin dari Shopee. Boleh, Pi? Perkenalkan, namanya Muhammad Raffi Abdul Aziz, biasa dipanggil Raffi. Saat ini Anda menjalani kuliah di Teknik Komputer Universitas Brawijaya. Yang lanjut. Oke. Aku semuanya salam kenal, kenalin, aku Khairian Fadilah, bisa kalian panggil Rian. Aku sekarang lagi menjalani studi di Universitas Brawijaya, Teknik Komputer, sama kayak Mas Raffi juga. Oke, boleh di next dong. Oke, apa itu teknik komputer? Jadi gini sih, kalau secara singkatnya itu teknik komputer itu prodi yang mempelajari tentang seluk-beluk dari komputer. Jadi tentang serba-serbi komputer, mau itu hardware-nya, yaitu perangkat-perangkatnya, terus juga aplikasinya nih, software-nya, terus juga terkait dengan sistem-sistem yang ada di komputer. Nah, terus kalau misal diibaratin ya, teknik komputer itu ibarat hasil perkawinan silang gitu, dari teknik informatika sama teknik elektro. Jadi gen-gen dari elektro sama informatika tuh ada di teknik komputer ini. Nah, cuma kalau dari teknik komputer sendiri, kita bakal lebih berfokus ke pembelajaran terkait dengan hardware-nya nih, terkait dengan perangkat-perangkat keras yang ada di komputer. Nah, kita bakal tetap belajar terkait dengan ini, coding-codingan, terus juga kita bakal belajar tentang software-nya, cuma nggak bakal mendalam-mendalam banget. Kalau misal codingan sendiri nanti kita bakal belajar itu terkait dengan codingan yang berorientasi pada objek. Terus kalau misal software-nya sendiri paling kita bakal belajarnya itu terkait dengan software-software yang dasar-dasarnya aja, nggak bakal sampai ke pengembangannya juga gitu.
Nah, terus kalau buat teknik komputer sendiri di sini bakal belajar juga terkait dengan jaringan-jaringan. Oke, mungkin boleh di next. Nah, sekarang aku bakal jelasin nih apa perbedaan antara teknik komputer sama prodi-prodi yang lain. Nah, tapi kan kalian bisa lihat nih di sini nggak ada TK kan atau teknik komputer. Nah, di situ pakai bahasa Inggris. Nah, teknik komputer itu dalam bahasa Inggris itu namanya computer engineering atau CE di sini nih. Ada di bagian bawah yang warna pink itu. Nah, kalau misalnya dilihat dari diagramnya, yang pertama kalian bisa lihat dari bagian horizontalnya dulu, yang paling bawah itu loh, yang development. Nah, itu maksudnya apa? Itu kalian selama perkuliahan, kalian bakal memakai metode apa? Semakin ke kiri, itu kalian akan mempelajari menggunakan teoritis. Sedangkan semakin ke kanan, itu kalian bakal belajar tentang praktikum gitu. Belajar dengan praktikum. Nah, sedangkan di bagian vertikal ini, kalian akan mempelajari apa aja yang kalian bakal dalamin. Nah, kalau bisa dilihat nih, computer engineering ini, dia bentuknya kayak piramid, dari bawah ke atas semakin mengkerucut. Nah, maksudnya apa? Kita lihat nih, pertama dari paling bawah, kita akan mempelajari full tentang computer hardware and arsitektur. Maksudnya kita akan mempelajari tentang arsitektur komputer itu sendiri, terdiri dari bagian apa aja, dan juga cara kerjanya, fungsi masing-masing seperti itu. Selanjutnya, ke atas sedikit, kita akan juga banyak mempelajari tentang sistem infrastruktur. Oke. Nah, selanjutnya kita akan selagi semakin mengkerucut, kita juga akan mempelajari sebagian dari software methods and technologies. Maksudnya di sini tentang coding-codingannya. Makanya kalau bisa dilihat kita nggak full belajar codingan, tapi masih tetap belajar. Selanjutnya di atas lagi kita bakal sedikit belajar tentang application teknologi. Jadi maksudnya pengaplikasian ke sehari-hari kayak gitu sih. Nah, untuk selanjutnya nih, kalian di Tekom tuh bakal belajar apa aja sih? Nah, kalau misalnya di generalisasi, kalian tuh bakal belajar 4 ilmu. Yang pertama itu ada elektronika. Selanjutnya kalian bakal belajar tentang pemrograman. Dan yang ketiga kalian bakal belajar tentang jaringan. Dan yang terakhir, kalian bakal belajar tentang ilmu umum kayak gitu. Nah, terus nih ada pertanyaan lagi. Kira-kira teknik komputer itu buat siapa aja sih? Nah, buat ngejawabnya, mungkin dari Mas Raffi bisa spill nih buat siapa aja. Mungkin boleh di next dulu. Oke. Jadi teknik komputer itu buat siapa aja sih? Nih, jadi teknik komputer itu buat kalian yang mau kuliah jurusan IT tapi pengen lebih fokus ke belajar hardware. Buat terutama gini, buat kalian yang suka bongkar-bongkar komputer, bongkar-bongkar laptop, atau kalian suka ngoprek-ngoprek bagian-bagian komputer gitu. Nah, ini jurusan yang cocok banget buat kalian. Karena kalian bakal belajar itu sampai sistem-sistemnya, cara kerja tiap komponennya itu kayak gimana, nanti kalian bakal pelajarin di situ. Gimana ya, kalau kalian nggak punya basic, tenang aja, ini bakal diajarin dari awal, dari dasar-dasarnya banget, sampai pengenalan juga bakal diajarin, gitu. Nah, terus yang kedua, ini teknik komputer itu cocok buat kalian yang nggak terlalu suka ngoding, ya, nggak terlalu suka ngoding. Kenapa Anda bilang nggak terlalu? Soalnya di teknik komputer itu ada ngoding juga, cuman nggak sebanyak prodi lain kayak mungkin SI atau mungkin informatika itu. Ini nggak terlalu banyak codingnya meskipun ada, tapi nggak sebanyak itu. Terus kemudian juga untuk hitung-hitungan masih ada matematika diskrit, matematika komputasi seperti itu. Terus masih ada belajar fisika juga, cuman itu awal-awal aja kok. Mungkin dari semester 1 sampai 3 aja. Mungkin setelah itu bakal lebih mendalami ke hardware-nya gitu. Boleh aja next, Kak. Nah, pasti kalian juga banyak yang nanya nih, habis lulus kuliah, kalian bisa kerja apa? Bisa berprofesi sebagai apa gitu. Nah, boleh aja next. Nah, untuk jurusan pekerjaan, untuk pekerjaan setelah lulus dari teknik komputer, ini ada beberapa.
Yang pertama ada network engineer, yaitu kalian bisa mungkin membuat jaringan, merancang jaringan, atau mungkin memperbaiki jaringannya, itu bisa kalian lakukan di situ. Karena terutama ini fokusnya ke hardware ya, jaringan bagian dari hardware. Tapi ini kita fokusnya ke hardware-nya aja gitu. Terus yang kedua ada sistem analis, yaitu menganalisis sistem. Mungkin ada sistem yang bermasalah, tapi ini konotasinya bukan tukang servis gitu ya, tapi ini bayangkan kita bekerja di perusahaan besar, kita menganalisis sistemnya gitu. Bayanginnya begitu. Terus yang ketiga ada web developer, yaitu merancang web, mendesain web, membangun web seperti UI UX gitu mungkin. Itu bisa di sini juga. Terus selanjutnya ada network administrator, yaitu mirip-mirip network engineer, cuman dia lebih ke adminnya, admin jaringannya gitu. Terus selanjutnya ada IT security, ini juga berbasis chip atau hardware ya. Untuk IT security dibantu dengan software-softwarenya mungkin. Terus selanjutnya yang terakhir ada robotic engineer. Ini robotik karena ya namanya robot kan fokusnya ke hardware ya, ke bagian-bagiannya, gimana dia bisa bergerak dan lain-lain. Mungkin dibantu sama coding juga. Terus untuk prospek kerjanya ini hanya beberapa ya, ini aslinya lebih banyak lagi. Kalian bisa searching aja. Nanti dicari sama yang cocok sama kalian. Oke, sekian, boleh lanjut. Oke, mungkin cukup sekian nih presentasi terkait Tekom dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin boleh bagi teman-teman semua yang punya pertanyaan bisa diajukan nih. Oke. Nah, boleh banget buat teman-teman yang penasaran sama teknik komputer. Pengen ada pertanyaan gitu yang terpendam dalam otak gitu kan, tapi belum kejawab gitu, langsung aja tulis di chat. Tugasnya apa aja, Kak? Waduh, udah nanyain tugas aja. Wah, udah nanya tugas aja nih. Oke, skill dikit aja kali ya buat tugasnya ya. Kalau proyekan Tekom itu biasanya gini sih, kita tuh bikin alat. Jadi kita tuh ngerangkai dulu nih, rangkaiannya kayak gimana, terus juga kita ngoding. Nah, biasanya tuh kita pakainya IC atau enggak Arduino. Nah, habis itu kita rangkai kan, nah jadilah alat. Misalkan contohnya kayak keran air otomatis. Terus juga kita juga bikin robot. Kayak kemarin itu bikin robot apa ya gue ya? Bikin robot pemadam kebakaran. Nah, kurang lebihnya kayak gitu sih. Waduh, keren juga ya. Bisa bikin robot gitu. Ya, iya. Laprak-laprakan nggak? Wah, nggak. Jangan ditanya sih. Jelas. Banyak. Info joki, aduh jangan joki dong Kak. Masa kita kuliah untuk mengerjakan tugasnya aja ngejoki, jangan dong. Berarti kita kuliah nggak dapat apa-apa. Ya, iya. Oh, itu apa tuh? Kak, yang paling ngebedain Tekom S1 sama D4 apa? Simpel sih, S1 sama D4 tuh ya. Kalau S1 itu dia 60%-nya teori, 40% praktikum. Nah, kalau D4 kebalikannya. Jadi kita lebih banyak ke praktikumnya. Jadi lebih banyak ke ini sih, problem solving itu. Jadi nggak bakal mumet sama materi-materi yang nggak diperlukan gitu. Nah, kurang lebihnya mah gitu. Wah, seru sih. Kalau berarti teorinya lebih dikit gitu ya. Berarti kalau lebih banyak praktik berarti lapraknya lebih banyak dong. Iya nggak, Kak? Secara nggak langsung sih. Ya, semua ada plus minusnya lah ya. Nah, oke. Oh ya, Mungkin ini ada yang mau nanya lagi. Masuknya fakultas teknik ini tergantung kampus ya. Kalau kita sendiri di UB masuknya fakultas ilmu komputer. Mereka punya fakultas sendiri untuk prodi-prodi komputer. Tergantung kampus jadinya. Isto apa? Oh, mungkin ada yang mau nanya lagi dari angkatan 24 mungkin. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di chat.
Yuk, mangga yang mau nanya, langsung aja nanya. Oh, ada pertanyaan nih Kak dari Zufar nih Kak. Kalau mau kerja di Telkomsel masuknya teknik komputer atau bukan nih? Bisa. Dari teknik komputer bisa. Cuma tergantung jurusan yang bakal, sorry. Tergantung ini sih, role yang bakal dilamarnya apa. Kalau misal jadi yang teknisinya bisa. Cuma kalau misal data analisnya Telkom sih, kayaknya ya dari SI gitu tuh. Jadi tergantung jurusannya aja sih. Semuanya bisa nggak sih, harusnya tergantung mau apply kemana gitu. Nah ya, tergantung apply-nya kemananya aja. Jadi abang-abang IndiHome juga bisa sih sebenarnya. Waduh. Benerin AC bisa nggak Kak? Bisa. Kalau belajarnya bener. Oh ya Kak, aku mau nanya dong nih Kak. Nah, kan tadi Bangga. eh, kan tadi jurusan teknik komputer ini kan katanya prakteknya bikin robot ya Kak. Ada pemadam kebakaran, ada apalagi tadi keran otomatis. Nah itu eh, belajarnya tuh dimulai dari mana sih kok bisa sampai bikin alat-alat kayak gitu gitu. Dasarnya tuh apa sih Kak? Oke, dasarnya ya. Kalau dasar yang dipakai sih sebenarnya ada dua. Dari elektronikanya sama dari pemrogramannya kan. Nah, jadi kalau misal di Telkom itu, kita diajarin dulu nih terkait dengan elektronika dasarnya dulu. Elektronika dasar. Nah, habis itu juga lanjut terus nih ke elektronika digital sama nanti selanjutnya gitu tuh. Nah, terus juga kalau misalnya di pemrogramannya dipelajari juga pemrograman dasar kan. Terus juga nanti bakal belajar OOP namanya. Oke. Atau bahasa lainnya mah pemrograman berorientasi objek. Nah, kayak gitu. Jadi nanti dirangkai dulu nih alatnya kayak gimana, terus di coding di IC-nya. Gitu sih. Bahasanya apa tuh Kak? Kalau di Telkom sama IPB sama nggak nih? Apa pakai Java atau pakai apa? Umumnya sih Java ya. Biasanya Java, cuma bisa juga pakai bahasa yang lain sih. Kalau di UB pakai C++ dari awal. Oh, C++. Enggak, kalau di UB itu memang di awal ada berganti-ganti sih. Jadi kalau misalnya di awal itu kita belajar pakai C++. Terus nanti ada mata kuliah yang lain, seperti misalnya kayak kita pertama dapat pemrograman dasar kan, itu kita belajar pakai C++ dulu. Habis itu nanti ada pemrograman lanjut. Nah, itu ganti lagi pakai bahasa Python. Nah, terus kalau misalnya kita ada beberapa mata kuliah yang kita mata kuliah sistem microcontroller, ada yang namanya pemrograman FPGA. Nah, itu kan dia berbasis objek ya atau berbasis alat. Nah, itu kita biasanya memakai bahasa pemrograman yang kompatibel sama alatnya itu sendiri gitu sih. Tapi kalau misalnya kalian memang dari awal, aduh aku nggak bisa ngoding Kak, nggak pernah ngoding, santai aja, ntar kalian bakal diajarin kok, bakal bisa gitu. Betul banget tuh. Pastinya kurikulum udah dibuat segimana mungkin kalian tuh bisa ngikutin gitu. Jadi tenang aja buat yang belum bisa ngoding atau masih nggak tahu apa-apa tentang pemrograman gitu ya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih bahasa-bahasa apa, ada C++ lah, ada Java, ada Python yang dipakai di teknik komputer ya. Jadi buat kalian yang udah mantep gitu, pengen pilih jurusan teknik komputer, ya mungkin bisa mulai dipelajarin gitu, karena sebagai bekal gitu ya, sangat membantu sih kalau menurut aku di semester awal gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Jundi yang tadi teknologi informasi nih. Mahal gak nih kalau teknik komputer, kan banyak ini ya, banyak praktikumnya kayak buat robot itu, mahal gak? Wah, kalau itu bisa dibilang
ya lumayan sih. Soalnya kan kita bakal bikin alat ya, dan itu tuh biasanya dari tiap semester itu bakal ada proyekan gitu. Jadi kalau misal di IPB sendiri, kita tiap semester itu ada proyekan bikin alat kan ya. Nah, dan itu tuh ya pakai kantong sendiri dan lumayan nguras kantong lah. Jadi kalau misal ditanya kuliah di Rekom mahal atau enggak, kalau misal dari keseharian sih ya lumayan. Cuma kalau misal dari SPP segala macam mah tergantung kampus sih. Kalau dari aku sendiri ya kan, kalau tadi kan Mas Revi kan beda ya kan, kalau Mas Revi diploma jadi lebih banyak praktikumnya, sedangkan kalau aku dari sarjana, nah itu lebih baik teori. Nah untuk sekarang ini tuh belum terlalu menguras banget. Nah soalnya misalnya kayak praktikum itu kita cuma memakai apa namanya modul yang atau alat yang udah disediain dari kampus. Nah kalau seandainya kita mau menambahkan fitur-fitur yang lain, misalnya kayak kita mau nambahin sensor, kita mau nambahin yang lain-lain, nah itu baru akan menambah budget. Tapi pada dasarnya itu kita nggak bakal mahal-mahal. Kalau dari ya, kita ya yang di sarjana, nah, beda kan kalau misalnya di diploma yang lebih banyak praktikumnya gitu sih. Oh gitu ya. Jadi ada perbedaan ya. Jadi tenang aja kalau buat biaya pasti semuanya juga butuh. Jadi uh, tenang aja lah pokoknya. Nah, karena berhubung udah jam 8.20 ya. Jadi kita cukupkan aja buat jurusan teknik komputer dan kita akan berlanjut ke jurusan selanjutnya yaitu teknik elektro. Sebelumnya terima kasih banget buat ketiga kakak-kakak tadi yang dari UB sama Telkom lagi IPB. Nah, selanjutnya ini jurusan teknik elektro yang akan dibawakan oleh Kak Fauzan Aulia Bahari atau biasa dipanggil AB nih. Halo Kak AB. Kedengeran nggak suara gue? Oke, kedengeran tuh. Kedengeran. Sekarang lagi kuliah di mana Kak? Sekarang aku lagi kuliah di Universitas 11 Maret di Solo. Oke. Oke, kalau gitu langsung lanjut aja lah. Waktu dan tempat aku persilakan. Bisa di share screen ya. Tadi
Oke, sorry ada kendala mungkin ini bisa. Ya, jadi pada malam hari ini mungkin aku kenalan dulu ya. Sebelumnya tadi lo udah kenalin nama aku Muhammad Fauzan Aulia atau biasa dipanggil Aldi dari jurusan Teknik Elektro di Universitas 11 Maret di Solo atau biasa disebut UNS. Ini bisa next. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu apa sih jurusan Teknik Elektro itu. Nah, Teknik Elektro ini merupakan suatu prodi yang ada di bidang teknik atau bisa disebut juga engineering yang pelajari, mendesain dan mengaplikasikan komponen dan sistem yang memanfaatkan listrik, elektronika dan elektromagnetik. Di jurusan ini kita akan memiliki pengetahuan tentang pemahaman tentang konsep, desain dan pengembangan dan manufaktur perangkat listrik dan elektronik. Tapi selain itu kita juga bakal belajar tentang metode pembangkitan listrik, metode penyimpanannya, gimana yang bagus, gimana mendistribusikannya biar bisa efisien dan hemat, dan juga gimana biar kita mengontrol hemat energi itu. Mungkin bisa di next. Nah, seperti yang tadi kita juga bakal belajar gimana kita membangkitkan listrik. Nah, kan di pembangkitan listrik itu ada banyak ya, contohnya di PLTU, tenaga uap, tenaga air, tenaga angin. Kita juga belajar gimana dari sumber daya alam tersebut diolah menjadi listrik yang dapat kita gunakan sehari-hari, dimana namanya akan generator. Nah, setelah listriknya tercipta dari generator itu, gimana kita nyalurin listrik tersebut yang udah ada dari generator yang sudah diolah ke rumah tangga. Kan kalian bisa lihat tuh di jalan-jalan pasti ada kan tiang listrik, tiang sutet juga, yang dari yang gede, dari yang besar. Nah, itu masing-masing punya fungsinya sendiri, di mana yang biar jauh atau untuk yang rumah tangga. Kan kalau di tiang listrik kalau kalian lihat beberapa juga ada tuh yang ada kotaknya. Nah, itu juga termasuk yang kita pelajari teknik elektro ini. Mungkin bisa next. Berikutnya, kenapa harus teknik elektro? Ya, sebenarnya nggak ada alasan sih kalian nggak milih teknik elektro ini, apalagi jika kalian tertarik untuk mempelajari tentang listrik, tentang kabel-kabel. Kalau kalian suka buat kotak-kotak nih, apa tentang listriknya. Terus bisa dibaca juga apabila tertarik, tak ada salahnya untuk ini. Apalagi listrik ini kan pasti kita butuh terus kan untuk zaman sekarang. Apa sih yang enggak, apalagi kalian tidak mati lampu kan nggak ngapa-ngapain tuh. Nah, jadi listrik ini pasti bakal dipakai terus di era perkembangan teknologi yang udah dijelasin oleh teman-temanku sebelumnya yang sangat maju ini. Habis itu di sini kita juga nggak belajar tentang listrik doang, tapi kita juga belajar mengenai IT dan juga robotika. Dengan yang tadi seperti mirip-mirip elektronika, kita bikin alat-alat dan bahan-bahannya. Mungkin bisa dilanjut. Bisa next. Nah, teknik elektronik, sebelumnya gitu. Halo, B. Ini KB yang nge-lag ya atau aku ya? Kalau ada yang lihat. Kayaknya dari KAB-nya, Kak. Oke. Ini. Oke, sorry ya teman-teman, ada kendala sedikit, KB-nya disconnect. Ini lagi coba masuk lagi, jadi tunggu dulu ya.
Sorry ya, tadi ada kendala di internetnya. Nah, kita lanjut lagi ya. Teknik elektro tuh belajar apa aja sih? Nah, secara garis besar, teknik elektro tuh kebagi pembelajarannya jadi 3. Pertama ada tenaga listrik, elektronika, dan telekomunikasi. Kalau tenaga listrik ini mungkin yang tadi udah aku sebutin, berhubungan dengan pembangkitan dan transisi daya listrik dari satu tempat ke tempat lain. Yang tadi aku udah sebutin tadi kan, yang gimana kita ngedistribusiin listriknya dari PL pembangkit listriknya ke rumah-rumah untuk dipakai oleh masyarakat. Kemudian ada elektronika yang terfokus kemudian ada bisa sebelumnya gitu. Mungkin ada elektronika yang fokus pada material di berbagai konfigurasi atau struktur yang bisa mengukur aliran listrik. Nah, kalau untuk yang bidang elektronika ini, itu juga udah banyak di bidang teknik tadi, seperti yang sebelumnya udah dijelasin teman-temanku kan, kayak teknik komputer, itu juga termasuk belajar juga di elektro ini. Kita belajar tentang IC-nya, tentang diode, tentang berbagai macamnya. Nah, kita juga bisa ngoding juga nih teknik elektro ini. Terus ada juga di bidang telekomunikasi yang fokus pada upaya rekayasa dalam mengirim informasi dari satu titik ke titik lain. Nah, di teknik elektro ini selain belajar dua itu tadi yang tentang tenaga listrik, pembangkitan listrik, dan juga elektronika, nah kita juga belajar tentang telekomunikasi seperti sinyal atau isyarat. Nah, jadi bukan tentang listrik-listrik aja. Kalau teknik tenaga listrik tadi itu biasanya orang juga sebut tentang arus kuat ya. Kalau elektronika tentang arus lemah. Tapi kalau untuk selain itu, untuk pelajaran-pelajarannya, ya namanya listrik pasti tidak jauh kan dari yang fisika, matematika. Ada juga kita belajar metode numerik, kita juga belajar kalkulus, matematika teknik. Itu juga dipelajarin di teknik elektro ini. Mungkin bisa next. Kalau untuk prospek kerjanya apa aja sih di teknik elektro? Di teknik elektro itu kita pertama bisa berkarir di industri telekomunikasi tadi, seperti yang udah sebelumnya. Kalau kita juga belajar tentang telekomunikasi. Di telekomunikasi kan itu kan termasuk luas ya. Kalian juga bisa kerja di bagian kelistrikannya atau mungkin gimana pendistribusian sinyalnya biar sinyal bagus, gak ngelek-ngelek. Terus berikutnya ada juga di perusahaan migas atau minyak dan gas. Nah, kalian kan namanya kayak pertambangan, perminyakan kan itu juga lumayan menjanjikan ya untuk gajinya dan kerjanya. Itu kita juga bisa dari teknik elektro kerja di perusahaan migas itu. Terus ada juga kita bisa kerja di BUMN dan startup. Untuk di BUMN kita juga bisa kayak mungkin kita kerja di PLN, di listriknya, atau mungkin di sinyal-sinyal bisa kerja di Lapan atau di mana. Dan startup kita juga bisa membuat startup baru. Kayak dulu di universitasku, ke kelasku dia membuat gimana biar sinyal itu gak ngelek-ngelek. Cuma masih dalam pengembangan juga. Selain itu, kalian juga bisa ngembangin ilmu yang kalian peroleh dengan menjadi dosen. Nah, itu kan semua jurusan pasti bisa juga kan menjadi dosen bila kalian Kelas gak gue, Gun? Kelas gak itu beginian? Ke Ngapain bego, Mang? Hunting. Lah, Velas Silma siapa? Oh, Velas Wardah. Oh, ini admin. Sorry, itu mic siapa ya? Ada Salma. Bu Divar, mic-nya masih nyala. Oke, lanjut aja, Be. Ya, next bisa next gitu. Nah, untuk kisaran gajinya itu berapa sih di teknik elektro ini? Dilansir dari kerja.com, kalau untuk yang entry level atau yang masih baru-baru, ini untuk yang pengalamannya masih sedikit ya, itu entry level sekitar 5-7 juta per bulan. Kalau untuk yang perusahaan untuk yang lumayan favorit, itu bisa sampai 7-12 juta per bulan. Kalau untuk yang udah senior atau mungkin pengalaman kerjanya udah banyak, itu bahkan bisa sampai 30-60 juta per bulan. Nah, kemarin dilansir dari akun Twitter HRD Bacot, di mana
mereka mengadakan survei terhadap followernya. Teknik elektro ini termasuk dari 10 jurusan dengan gaji yang besar, di mana rata-ratanya dari data survei yang mereka ambil, teknik elektro ini ada di kisaran 7,8 juta. Jadi gak ini dong, maksudnya sangat menjanjikan kan untuk masuk teknik elektro ini. Oke, bisa di next lagi. Kalau rekomendasi universitasnya ada apa aja nih teknik elektro? Yang pertama, udah pasti kan Institut Teknologi Bandung, situ ada STAY, Sekolah Teknik Elektronika dan Informasi, dan Informatika. Terus ada juga UGM, Universitas Gadjah Mada, habis ada UI, dan ada juga di UNS. Nah, kalau di UNS ini kalau kalian berminat untuk masuk di jalur rapot atau SNM, itu bisa banget, soalnya dari angkatan di atas aku atau angkatan different, itu ada 2 orang yang masuk teknik elektro, terus ada aku juga yang angkatan Reunet ini. Jadi kalian kalau yang tertarik dari SNM itu juga bisa, mungkin karena udah ada rekam jejak dari Husnul di teknik elektro UNS ini. Tapi ada juga jurusan universitas-universitas lain yang menyediakan teknik elektro yang bagus, contohnya ada UB juga bagus, Undip, terus ada juga ITS. Kalau untuk swastanya itu juga di Telkom ada, terus di Trisakti, atau banyak sih sebenarnya kalau untuk universitas yang bagus. Mungkin bisa next. Ya, mungkin cukup sekian ya presentasi dari aku. Kalau kalian mau ada yang tanya-tanya, kalau sekarang bisa ditanya, masih ada waktu berapa menit. Terus kalau misalnya kalian mau nanya di luar diskusi ini, bisa juga DM ke Instagram aku, itu ada itu di PPT-nya, sama bisa juga ke WhatsApp aku. Oke, makasih banget buat Kak Abe atas penjelasannya nih. Berhubung masih cukup 4 menit buat pertanyaan, mungkin bagi kalian yang penasaran pengen nanya, bisa langsung aja pertanyaannya tulis di kolom chat. Mungkin bisa cukup untuk 1 atau 2 pertanyaan sampai jam 8.40. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak Abe nih dari Salhu. Rank nilai SNM Elektro UNS itu berapa, Kak? Kalau untuk range nilai ya, kemarin aku kenapa pede ngambil SNM di UNS, soalnya nilaiku sama nilai ada namanya bajihan dari anak IQ itu sekitar 85 sampai 87. Kebetulan kemarin nilaiku tuh 86. Jadi masih gak terlalu tinggi lah untuk pede ngambil di UNS. Terus juga kan UNS di Husnul itu termasuk lumayan banyak ya yang lulus di SNM-nya. Jadi bisa banget kalau kalian tertarik, apalagi di UNS ini teknik elektro kemarin baru dapat akreditasi baru, habis itu yaitu akreditasinya udah A sekarang. Karena kemarin sebelumnya masih B, karena teknik elektro UNS ini masih termasuk baru 2014 ya. Nah, bener banget tuh, bisa dicoba kalau udah akreditasinya udah baru, terus SNM juga banyak yang dari Husnul gitu, angkatan-angkatan di atas gitu udah banyak yang di elektro UNS. Tapi walaupun aku kemarin SNM UNS juga nggak lolos sih, tapi bisa dicoba lah UNS elektro, kenapa enggak gitu. Nah, bener banget tuh Kak Anggi. Tapi nggak dapat UNS, dapat UGM kan Kak? Aduh, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Afriza Zidan nih. IT-nya belajar apa aja kalau elektro, Kak? Nah, kalau IT-nya belajarnya pasti awal-awal masih pemrograman dasar ya, itu masih pengenalan. Kemarin aku masih pakai C++. Terus kalau untuk sekarang itu mungkin nggak jauh kayak yang tadi dijelasin teknik komputer, kita bikin tentang IC, gimana kita pakai microcontroller biar kita membuat alat-alat baru. Kalau kebetulan di Prodiku ada mata kuliah kita disuruh namanya proyek kreatif, itu disuruh buat alat-alat. Kalau aku kemarin buat absensi pakai RFID. Jadi belajarnya IT-nya sih nggak jauh-jauh tentang ngoding-ngoding, gimana gerakin alat ini, atau mungkin gimana nyalurin listriknya.
nggak terlalu rumit sih kalau untuk IT-nya. Oke, jadi gitu ya, mungkin udah terjawab ya buat Afriza Zidan. Nah, karena berhubung udah jam 20.40 sebentar lagi, jadi makasih banyak buat Kak Aben ya atas penjelasannya mengenai teknik elektro. Ya, jadi kita berlanjut ke prodi selanjutnya. Prodi apa itu? Nah, jadi selanjutnya kita bakal ke prodi ilmu komputer. Nah, di ilmu komputer ini kita bakal dijelasin sama 5 orang. Waduh, banyak banget ya. Yang pertama ada aku sendiri, Anggit Isananto. Sekarang aku lagi kuliah di ilmu komputer UGM. Lalu yang kedua ada Kak Yasmin Fatona Zakia atau biasa dipanggil Kak Yasmin. Sekarang lagi di Stay Air ITB. Mungkin bisa say hello Kak Yasmin. Nah, udah dipin juga tuh. Halo. Nah, lalu yang ketiga ada Kak Hilma Wahdatul. Biasa dipanggil Kak Hilma. Sekarang lagi di ilmu komputer Pakuan ya, Kak. Nah, bisa say hello, Kak. Halo. Aduh, Kak Hilma. Oke. Lalu selanjutnya yang keempat ada Kak Sohwatul Hana nih. Kak Hana sekarang lagi di Teknik Informatika Universitas Negeri Malang ya, Kak. Nah, bisa langsung aja sapa teman-temannya. Halo. Nah, yang itu ya. Nah, terus ada Kak Naura nih. Sekarang lagi di Informatika UNS. Oke, Halo. bisa say hello Kak Naura? Nah, oke. Jadi berhubung udah siap, mungkin bisa share screen bagi operator. Nah, oke. Akan dimulai sama aku ya. Jadi mungkin bisa di next buat slide-nya. Nah, next lagi. Ini ada beberapa topik yang bakal kita bahas ya. Nah, jadi kenapa kita bakal bahas jurusan ilmu komputer dan teknik informatika? Kenapa disatuin? Karena ilmu komputer sama teknik informatika itu walaupun namanya beda, memiliki kesamaan yang nggak dikit gitu. Bisa nih next. Nah, yang pertama, apa aja sih yang dipelajarin? Nah, tadi kan aku bilang ada banyak persamaannya ya. Nah, persamaan ini ya biasanya nih ya, dua-duanya ini mempelajari logika matematika. Itu pasti di awalnya itu dasarnya logika matematika gitu. Mulai dari kalkulus, aljabar boolean, dan lain-lain. Lalu terus ada algoritma komputasi juga, di mana di situ kita menganalisis algoritma atau mungkin mempercepat efisiensi dari suatu algoritma. Algoritma itu cara-cara kita melakukan instruksi gitu, melakukan perintah ke komputer gitu. Jadi urutan-urutannya gitu. Terus kita juga belajar perangkat keras atau hardware, tapi mungkin nggak sebanyak teknik komputer. Terus ada perangkat lunak juga atau software. Mungkin bisa dilanjut. Nah, terus ini ada beberapa teori utama yang bakal kalian pelajarin kalau kalian masuk jurusan ilmu komputer dan teknik informatika. Yang pertama ada dasar matematika, sesuai yang kayak aku bilang tadi, ada kalkulus, aljabar boolean, ada matematika diskrit juga. Pokoknya semua materi yang ada di dasar MTK ini mungkin bakal diperluin di materi-materi selanjutnya. Jadi mungkin bisa siapin aja nih. Nah, terus ada teori ilmu komputer. Ini dasar-dasar ilmu komputer seperti kompilator. Kompilator itu alat buat ngejalanin suatu program. Terus ada yang ketiga ini ada software. Ada di dalam software ini contohnya ada pemrograman komputer, rekayasa perangkat lunak, sistem operasi, optimasi algoritma. Yang seperti udah aku bilang tadi, ini algoritmanya. Jadi kita nganalisis algoritma, terus kalau emang masih bisa di optimasiin, masih bisa dicepetin algoritmanya. Nah, di situ tugas kita buat optimasiin. Nah, terus ada metodologi komputasi. Nah, di sini ada
AI, artificial intelligence, yang sekarang lagi angkat-angkatnya ya. Terus ada pengolahan citra. Pengolahan citra ini kayak sistem tilang online. Nah, itu produk dari pengolahan citra. Dari foto, kalian bisa ekstrak informasi-informasi yang pengen kita gunain gitu. Terus ada pengolahan teks. Pengolahan teks banyak digunain buat alat-alat searching. Terus ada pengolahan sinyal digital juga. Bisa dilanjut. Nah, terus yang keenam, di sini ada data dan sistem informasi. Mungkin mirip kayak sains data tadi. Jadi karena ilmu komputer dan teknik informatika juga luas, jadi di sini data juga kita pelajarin. Jadi di data ini kita bakal belajar struktur data, enkripsi data, kompresi data, database. Nah, database juga kita mengolah data-data yang besar dengan merancang suatu prosedur atau struktur data yang bagus gitu untuk digunakan. Terus ada yang keenam, organisasi sistem komputer. Di sini ada arsitektur komputer, jaringan komputer, implementasi sistem komputer. Ya, mirip-mirip sama dasar materi sistem teknik komputer tadi. Nah, mungkin bisa dilanjut lagi. Nah, perbedaannya apa sih? Kan tadi kita udah bahas persamaannya ya. Nah, mungkin perbedaannya kalau ilmu komputer itu ilmu yang dipelajari itu bersifat teoritis kebanyakan. Ya, walaupun gitu tapi praktik tetap ada. Nah, sedangkan kalau teknik informatika itu porsi praktiknya lebih banyak. Tapi ini juga ada sejarahnya gitu. Kenapa di universitas ada teknik informatika dan nggak ada ilmu komputer, dan ada universitas yang sebaliknya. Itu karena sejarahnya yang aku baca, karena dua universitas yang ada basis kuliahnya ilmu komputer itu ITB dan UI, dia kiblat kuliahnya itu berbeda. Yang UI itu dari Amerika Serikat, namanya computer science, jadi ilmu komputer. Sedangkan kalau di ITB, informatics, ini arah kiblatnya ke Eropa, khususnya Perancis. Nah, mungkin bisa dilanjut. Nah, sekarang akan dibahas oleh Kak Naura. Oke, selanjutnya, jadi ilmu komputer dan teknik informatika ini cocok buat siapa sih? Boleh di next, Kak. Yang pertama, dia itu cocok untuk kamu yang tertarik di dunia iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi zaman sekarang ini kayak kita itu kayak hidup berdampingan sama teknologi. Kayak mungkin teman-teman di sini masih belum ngerasa ya, karena masih di pondok gitu. Nikmatin aja dulu masa-masanya, tapi nanti kalau udah keluar itu bakal kerasa, karena kayak kita tuh apa-apa tuh nanti nyambung gitu sama teknologi. Nah, terus juga kemarin tadi yang udah di-mention sama Kak Anggit, itu yang lagi rame-ramenya itu aplikasi artificial intelligence itu. Terus yang kedua, dia itu cocok untuk, boleh di next Kak. Dia itu cocok buat kamu nih yang otak kiri banget. Jadi kan Allah di sini ngasih kelebihan kita itu berbeda-beda ya porsinya. Nah, mungkin ada yang lebih di otak kanannya gitu, kayak di imajinasi, dia di gambar, di kreativitas, di seni, dan di musik gitu, dan lain-lainnya. Mungkin ada juga yang kelebihannya itu di otak kiri, kayak dia lebih di logika, analisis, penalaran, kayak begitu. Matematika dan lain-lain itu boleh cocok banget nih di informatika atau di teknik di ilmu komputer ini. Terus alasan yang ketiga, selanjutnya itu buat kamu yang mau belajar dan berusaha. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa, tenang aja, karena nanti diajarin dari awal kok, diajarin dari awal, asalkan kalian mau berusaha dan belajar, terutama bertahan. Nah, terus dia itu cocok buat kalian yang suka menguji ketelitian, karena kadang nyari error di codingan itu kayak nyari jerami di tumbukan jarum. Kayak kebalik, tapi bener ya, nyari jerami di tumbukan jarum. Nah, terus selanjutnya yang keempat, itu
dia itu cocok buat kamu yang mau kayak, ya ini sih bonus sih ya, karena rezeki itu udah diatur sama Allah. Selanjutnya bisa dijelasin sama kakak yang lain. Boleh di next. Nah, ya. Berikutnya ada prospek karir dari lulusan jurusan teknik informatika dan ilmu komputer. Yang pertama, next. Yang pertama ada IT konsultan. IT konsultan ini profesinya menerapkan strategi teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi di sebuah perusahaan. IT konsultan ini merupakan spesialis yang berfokus dalam proses integrasi teknologi informasi dalam bisnis. Seorang IT konsultan harus memiliki kemampuan analisis yang kuat untuk memahami masalah klien dan membuat solusi yang efektif. Yang kedua ada web developer. Web developer ini para pakar yang memiliki spesialisasi dalam bidang pengembangan aplikasi World Wide Web atau aplikasi yang dibangun pada HTTP dari sebuah web server. Pengetahuan yang harus diketahui oleh web developer antara lain ada HTML, CSS, dan JavaScript. Berikutnya ada game developer. Bagi lulusan teknik informatika dan ilmu komputer yang gemar bermain game, karir sebagai game developer ini dapat menjadi pilihan terbaik. Game developer sendiri secara keseluruhan bekerja untuk mendesain dan membuat video game untuk komputer dan berbagai konsol, mulai dari konsep hingga eksekusi. Berikutnya ada software engineer. Software engineer ini prospek kerja favorit untuk lulusan teknik informatika dan ilmu komputer. Berikutnya ada mobile application developer. Next. Mobile application developer ini bertugas untuk membuat, menguji, dan memprogram aplikasi khusus untuk smartphone di berbagai sistem operasi seperti iOS, Android, dan Windows Phone. Berikutnya ada Android developer. Sesuai namanya, Android developer bertugas untuk membuat dan merancang aplikasi agar dapat digunakan pada perangkat berbasis Android. Berikutnya ada iOS developer. Seperti Android developer, iOS developer bertugas untuk menciptakan aplikasi yang mampu untuk digunakan di perangkat iOS. Dan yang terakhir ini ada web designer. Tak hanya untuk lulusan studi desain grafis, web designer juga menjadi prospek kerja alumni studi teknik informatika dan ilmu komputer. Dan masih banyak lagi prospek karir dari teknik informatika dan ilmu komputer yang belum disebutkan. Bisa di-searching sendiri nanti. Oke, selanjutnya buat hambatan dan rintangan yang dihadapi selama kuliah di ilmu komputer dan informatika. Boleh next? Yang pertama itu sering ngerasa tertinggal dari teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya udah masuk ke kuliah ilmu komputer dan teknik informatika, mungkin nanti pasti ada bakal ngerasa kayak yang lain tuh udah pada bisa ini, bisa itu, padahal baru masuk kuliah tapi udah bisa bikin sesuatu gitu. Tapi itu kalau kita ngerasa kayak gitu itu wajar banget karena kita bakal diajar dari awal lagi sama dosennya gitu, kayak dari nol banget kita bakal diajar kayak gitu. Terus yang kedua itu dituntut untuk banyak eksplor. Nah, jadi kita tuh kan kalau namanya apalagi ilkom sama informatika itu luas banget. Jadi yang bakal diajar sama dosennya itu nggak semua materi diajarin di kelas gitu. Jadi yang diajarin ya kita harus eksplor lagi, kita harus mendalami lagi supaya benar-benar paham gitu. Karena kalau mengandalkan cuma nyimak di kelas doang, ngerti-ngerti tapi pas disuruh kasih tugas nggak bisa ngerjain kayak gitu. Pokoknya asal ada kemauan kita bakal semangat buat explore terus gitu kayak gitu. Terus yang ketiga masalah teknis. Jadi kan kalau misalnya ilmu komputer atau informatika itu kita ngerjain tugas pakai laptop sendiri, pakai komputer sendiri gitu. Jadi kadang masalahnya di situ gitu karena nggak bisa install, nggak bisa memorinya nggak cukup kayak gitu. Itu harus dipikirkan juga.
Yang terakhir sangat mengandalkan logika dan ketelitian. Seperti kayak kata Kak Naurah tadi ya, cocok banget buat kamu yang suka pakai otak kiri, yang ngerasa bisa di otak kiri gitu. Karena di sini mah kita nggak akan kayak jurusan-jurusan lain yang apa ya, suruh ngoprek-ngoprek jurnal kayak gitu, suruh pokoknya stres sama jurnal gitu. Kita mah di sini kita banyak pokoknya mikir gitu ya, sebenarnya banyak searching juga ya, karena dituntut untuk banyak explore kita harus banyak searching juga gitu, karena kadang nanya ke teman itu teman nggak tahu gitu, kita harus banyak searching, banyak mikir kayak gitu aja. Pokoknya semakin kita lama kuliah di sini semakin kemampuan logika kita semakin meningkat kayak gitu. Pokoknya seru banget kayak gitu. Nah gitu aja mungkin, nanti lanjut ke akhir selanjutnya, penjelasan selanjutnya sama Kak Hilma. Selanjutnya ada rekomendasi Universitas Jurusan Ilmu Komputer dan Teknik Informatika. Next, Kak. Yang pertama itu jurusan Ilmu Komputer ada Institut Teknologi Bandung, ada Universitas Indonesia, lalu ada Institut Teknologi 10 November, lalu ada Telkom University, Binus University, dan universitas lain contohnya Universitas Brawijaya, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas 11 Maret. Next. Untuk jurusan Teknik Informatika itu ada Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, Universitas Hasanuddin atau Unhas. Lalu ada Universitas 11 Maret, Telkom University, dan universitas lain contohnya Universitas Islam Indonesia, ada Binus University, Universitas Negeri Padang, Universitas Udayana, dan terakhir Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya tadi universitas-universitas yang ada jurusan Ilmu Komputer dan Teknik Informatika di kampusnya. Untuk sesi selanjutnya itu ada nasihat dan testimoni kuliah di Ilmu Komputer dan Teknik Informatika dari Kak Anggit. Kepada Kak Anggit. Aduh, kalau dari aku sendiri sih ya, mungkin kuliah di Ilkom tuh emang mungkin awalnya kalian nganggap semua istilah-istilah yang di Ilkom tuh asing banget gitu. Tapi tenang aja, pasti kalian bakal ngalir gitu. Jadi tenang aja. Dan terus mungkin perbanyak teman gitu. Jadi kalian kalau kebingungan bisa tanya-tanya teman. Kayak mungkin kalian nggak bisa jalan sendiri gitulah pokoknya. Nah, mungkin dari yang lain ada pesan juga nih. Boleh dari Kak Naura apa Kak Yasmin? Iya, kalau dari aku ya udah sama sih gitu. Kalau tertarik join aja, gak apa-apa kalau belum bisa. Kan nanti belajar bener-bener dari awal gitu. Urusan bisa enggaknya belakangan, asalkan mau belajar berusaha sama kalau mau bertahan aja ya udah. Selanjutnya mungkin dari yang lain, dari Kak Hana, Kak Hilma, Kak Yasmin. Kalau aku mau nekenin dari teman sih, karena lingkungan berpengaruh banget. Kadang kita misalnya punya temen yang males, kadang keikut males gitu. Kalau misalnya punya temen yang semangat gitu, kadang kita kayak apa sih, FOMO gitu ya, kayak kok dia semangat banget misalnya, kadang kayak gitu. Dan kalau misalnya ada acara-acara apa pasti diajak gitu sama temennya. Jadi kayak lingkungan tuh sangat berpengaruh buat perkembangan kita selama di jurusan gitu. Nah, gitu. Ya, mungkin dari Kak Hilma atau Kak Hana ada tambahan? Sebenarnya cukup ya apa yang sudah disebutkan oleh kakak-kakak sebelumnya. Mungkin lanjut ke sesi tanya jawab. Oke. Mungkin kita bakal jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Mungkin untuk sekarang satu pertanyaan dulu ya, karena udah jam 8.58. Dari Abdul Jabar nih, ada pertanyaan. Habis masuk jurusan Ilkom atau TI, perlu ikut bootcamp lagi nggak? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau menurut aku sih perlu banget, soalnya kalau yang diajar di kuliah itu
kebanyakan teori. Kalau di aku ya, jadi walaupun kita kuliah belajar, tapi kita tetap perlu bootcamp, karena di bootcamp itu kita praktekin yang kita pelajarin di kuliah. Contohnya kayak di coding, atau di build with Angga, atau semacam kursus lainnya, kalian bisa ambil. Mungkin dari teman-teman Ilkom sama Teknik Informatika ada pendapat lain. Oke, mungkin udah ya. Jadi aku cukupin ya, kita cukupin buat ilmu komputer. Makasih banget buat kita semua, buat ilmu komputer. Makasih Kak Yasmin, Kak Naura, Kak Hilma, dan Kak Hana. Jadi sekarang kita berlanjut nih ke jurusan selanjutnya. Oh ya, buat pertanyaan Ahmad Huda ini kita tampung dulu ya di akhir. Nah, selanjutnya ini jurusan terakhir, yang terakhir pastinya yang paling ditunggu-tunggu nih ya. Jurusan Sistem Informasi. Oke, jadi ada siapa aja di jurusan ini? Kita bakal perhatiin pemaparan dari 4 orang di sini ya. Yang pertama ada Kak Nadine nih. Yang pertama ada Kak Diandra Nadine Zahira dari Sistem Informasi Universitas Indonesia. Oke, bisa say hello dulu dong, Kak. Nah, itu ya guys, Kak Nadine ya. Nah, terus yang kedua ada Kak Fatia Rahmanisa, atau biasa dipanggil Kak Fatia. Say hello dong, Kak. Halo semuanya. Jadi jurusan apa nih, Kak? Dari jurusan SI dong. Iya. Di mana, Kak? Di ITS. Oke, di ETS ya. Oke, terus lanjut yang ketiga ada Kak Rifki Abdul Aziz, atau biasa dipanggil Kak Rifki, dari Sistem Informasi juga di Telkom. Saya hello dulu dong, Kak. Halo semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu ya guys, Kak Rifki. Lalu yang keempat ada Kak Mawaddah, Kak Siva Mawaddah dari Sistem Informasi Telkom juga nih ya, Kak. Bisa saya hello dulu, Kak? Halo, assalamualaikum semuanya. Oke, waalaikumsalam. Asik. Oke, jadi karena udah siap semua berempat, jadi waktu dan tempat aku persilakan. Oke, makasih Kak Anggit atas kesempatannya. Kita share screen dulu ya. Udah kelihatan belum? Di aku masih belum sih. Kalau Kak Fatia ini agak nge-lag ya, apa aku ya? Oh, kayaknya disconnect ya. Sorry. Iya. Udah masuk belum? Bentar, ulang ya. Udah, oke. Oke, sorry ya. Coba. Udah kelihatan belum semuanya? Udah kelihatan. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Di sini kita akan ke jurusan paling terakhir di rumpun IT, yaitu Information Systems atau Sistem Informasi. Jadi Sistem Informasi ini bisa dibilang jurusan gado-gado dari semua rumpun yang udah dijelasin tadi, dari Sains Data, Komputer, Elektro, Informatika, Teknologi Informasi. Nah, Sistem Informasi ini bisa dibilang gado-gado banget dari semuanya. Kita lihat ya kenapa gado-gadonya itu. Nah, tapi sebelumnya, di sini ada fun fact gini. Fun fact ini benar-benar kayak relate banget, soalnya banyak anak-anak yang masuk ke jurusan Sistem Informasi ini karena mereka tuh nggak lolos di jurusan ilmu komputer atau informatika. Tapi ini fun fact aja, yang semua juga ngerasain. Iya gitu. Cuma ini banyak yang ngerasain kayak gini, guys. Tapi nggak apa-apa, karena sistem
nggak salah seru ya, kita cari tahu apa aja yang terjadi di sistem informasi. Oke, lanjut. Oke. Ya karena tadi juga siapa yang ngomong, jadi kayaknya nggak usah di kali ya. Ini aku ya udah aku usah dikenalin. Nah, tadi kurang kan kita bakalan bahas soal 4 hari kayak apa belajar di sistem informasi, terus juga cocok ya aja kita informasi ini cocok buat orang kayak gimana, terus juga soal kerja dan ya curhat dengan keresahan dan juga tantangan yang dihadapi selama kuliah di informasi. Oke. Nah, ini kita main tebak-tebakan bentar kali ya. Ini coba yang mitos dari dua ini. Ada yang bisa jawab? Ayo dong, ada yang jawab nggak nih? Fakta, Kak. Mitos. Yang kiri mitos. Yang kiri mitos. Oke. Gimana ya jawabannya gimana Kak Nadine? Kenapa yang kiri mitos? Kalau aku sendiri sih ngodingnya sama aja sih sama kayak anak Ilkom gitu. Nggak ada dikit-dikitnya. Jadi aku bilang mitos. Iya. Iya, jadi oke langsung aja lah ya spill jawabannya biar tahu juga. Jadi yang mitos itu yang sebelah kiri ngodingnya dikit, hampir nggak ada karena ini bohong banget. Sistem informasi juga ngoding sama aja. Tapi nanti kita bakal jelasin apa bedanya sama jurusan yang ngodingnya banyak juga kayak informatika gitu ya. Nah, terus kalau yang ini fakta yang dipelajarin random, mulai dari ngoding sampai ngitung duit juga dipelajarin. Jadi ini oh ya nanti dibahas di cocokologi sih. Oke, lanjut. Kok agak nge-lag ya, guys? Nah, sistem informasi itu jurusan kayak gimana sih? Nah, di sini kalian sebenarnya bisa cari sendiri ya di Google. Sistem informasi itu bidang ilmu yang berdiri tentang cara membuat serta mengoperasikan perangkat lunak dan keras gitu. Terus juga di sini ada sistem informasi itu jurusan gabungan. Di sini jurusan gabungan ilmu komputer, manajemen, dan bisnis. Ini tuh benar, jadi emang karena seperti yang tadi Ane bilang juga di awal kalau sistem informasi ini jurusan yang gado-gado, dia ini kayak irisan gitu loh, irisan antara ilmu komputer atau informatika dan juga teknik industri bahkan. Jadi dia tuh belajar mata kuliah teknik industri juga dan juga belajar mata kuliah yang soshum gitu kayak manajemen dan bisnis. Tapi secara sederhananya sebenarnya gini, jurusan sistem informasi ini adalah jurusan yang dia itu jadi seorang penghubung gitu. Dia ini adalah seorang penghubung antara seorang ahli IT dengan seorang pebisnis. Jadi kalau di antara 3 orang ini seorang mahasiswa sistem informasi itu adalah si cewek ini nih. Jadi dia tuh harus ngerti kebutuhan teknologi yang bisa membantu si pebisnis ini mencapai keuntungannya. Karena emang dia ini didesain emang dituntut untuk bisa mengerti teknologi dan gimana caranya biar bisa kayak kliennya ini kayak tahu dia harus tahu kliennya ini cocoknya teknologi seperti apa yang bisa meningkatkan keuntungan untuk perusahaan atau bisnis kliennya ini gitu. Jadi dia harus memahami manusia dan juga harus memahami teknologi. Nah, lanjut nih, gimana Kak?
Oke, nah selanjutnya di sini sama aku ya. Aku bakal ngejelasin apa aja sih pelajaran-pelajaran yang bakal dipelajari di jurusan Sistem Informasi. Gitu. Nah, sebelum kita bahas satu-satu nih, aku mau kasih tahu dulu gambaran dari jurusan Sistem Informasi itu gimana. Seperti yang tadi Kak Fatia bilang ya, kalau Sistem Informasi itu jurusan Gado-Gado, jadi kita emang mempelajari banyak hal gitu ya, irisan dari jurusan-jurusan yang tadi udah disosialisasiin sama teman-teman lainnya gitu. Nah, sistem informasi itu bisa dibilang, kembarnya informatika gitu, tapi lebih sederhana. Kenapa? Karena, kita itu sebenarnya banyak ngodingnya gitu, tapi kita nggak hanya seputar ngoding, nggak hanya seputar pemrograman, tapi kita juga mempelajari bisnis dan manajemennya gitu. Jadi Sisfo itu bisa dianggap sebagai jurusan yang mempelajari dua dua sisi gitu, karena dari sisi komputasi atau pemrograman itu kita dapat, tapi dari sisi manajemen bisnisnya juga kita dapat, gitu. Nah, kita masuk ke pertama ya, ada proses bisnis. Nah, di proses bisnis itu, ngapain sih kita bakalan, mempelajari tentang pemodelan proses bisnis, kita juga bakalan, belajar gimana menganalisa proses bisnis di suatu perusahaan, kita juga belajar gimana caranya buat ngebangun bisnis yang stabil dan efektif, dan kita juga belajar gimana caranya membuat dokumentasi pengumpulan data yang baik itu seperti apa. Nah, di sini juga kita mempelajari komponen-komponen dalam bisnis itu ada apa aja gitu. Nah, selanjutnya ada pemrograman. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu ya, di sini tuh kita di jurusan Sistem Informasi kita ada banyak codingnya, dan coding di jurusan Sistem Informasi itu kita pakai bahasanya macam-macam, mulai dari Python, Java, PHP, dan macam-macam lah, pokoknya banyak banget yang dipelajarin gitu bahasa pemrogramannya. Kalau di kampus aku sendiri itu kita mulai belajar bahasa pemrograman itu pakai bahasa Python gitu, karena pada umumnya Python ini tuh bahasa pemrograman yang paling gampang gitu dibandingin sama bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Nah, kalau di kampusku sendiri itu kita mulai ngodingnya di semester 2, tapi kalau di UI itu udah mulai ketemu codingan itu di semester 1 gitu, teman-teman. Terus selanjutnya ada tentang manajemen, di mana mata kuliah seputar manajemen itu sebenarnya macam-macam ya. Ada manajemen data, manajemen bisnis, manajemen jaringan data juga ada, manajemen rantai pasok juga ada gitu. Nah, selanjutnya ada mata kuliah seputar data. Nah, di mata kuliah seputar data itu contohnya salah satunya ada struktur data, di mana kita itu akan belajar bagaimana gitu mengelola data dengan baik. Nah, sebenarnya di data ini juga akan berhubungan banget gitu sama pemrograman. Nah, terus selanjutnya nih, yang teman-teman lihat itu ada mata kuliah yang berhubungan sama sistem jaringan gitu. Jadi, selain kita belajar tentang bahasa pemrograman dan juga bisnis, di sini kita juga belajar tentang sistem jaringan, di mana sistem jaringan itu, kita bakalan mempelajari dasar-dasar dari jaringan komputer dan juga komunikasi data, di mana nantinya itu kalian akan tahu gimana sih caranya komputer itu bisa terhubung dengan internet melalui kabelan misalnya. Nah, terus kalian juga akan paham gimana sih cara kerja router gitu, switch, hub, dan lain-lainnya gitu. Nah, selanjutnya di jurusan Sistem Informasi itu kalian juga akan mempelajari ilmu desain. Nah, ilmu desain yang dimaksud di sini itu adalah tentang UI dan UX. UI itu user interface, kalau UX itu user experience. Nih, aku ambil contoh salah satunya gitu ya, kalau misalkan teman-teman nih, misalkan lagi lapar malam-malam, terus pengen mesen makanan lewat aplikasi GoFood atau Shopee Food misalkan gitu. Nah, apa yang teman-teman lihat di aplikasi tersebut, apa yang teman-teman lakuin atau apa yang teman-teman pencet di layar, saat memesan makanan itu, nah nanti itu akan dipelajari di jurusan Sistem Informasi gitu. Jadi, desain di sini atau UI, UX di sini, itu adalah tentang bagaimana teman-teman itu paham cara membuat tampilan aplikasi atau tampilan web agar menarik bagi penggunanya, gitu. Nah, terakhir di sini juga kalian akan mempelajari seputar komunikasi, di mana
di jurusan sistem informasi itu teman-teman nantinya akan bekerja di sebuah perusahaan ataupun akan membangun startup atau membangun bisnis lainnya gitu. Nah, dengan komunikasi ini akan menunjang teman-teman saat berkarir nanti di perusahaan atau membangun sebuah bisnis agar berjalan dengan lancar gitu, teman-teman. Nah, itu hal-hal yang dipelajari di sistem informasi. Nah, selanjutnya boleh dilanjutin sama Kak Nadine. Oke, tolong next, Kak. Udah kelihatan belum, Kak? Udah. Nah, sekarang aku mau compare mata kuliah dari kita berempat ini kan dari 3 univ berbeda kan. Nah, di sini ada mata kuliah umum. Kita ambilnya ini compare-nya semester 1 aja ya, biar setidaknya kalian ada gambaran kira-kira apa sih yang dipelajarin di sistem informasi ini. Nah, mata kuliah umum ini itu ternyata ada di univ kita semua. Yaitu yang pasti pertama ada agama, itu biasanya emang di semester 1 aja. Terus abis itu ada matematika diskrit. Nah, matematika diskrit ini tadi juga ada ya di Ilkom sama TI. Dia itu kayak matematika logika gitu. Terus habis itu matematika dasar tapi kalkulusnya. Kalau misalnya kalkulus itu kalau di SMA kayak ada limit, turunan sama integral. Tapi di kuliah jelas di level up ya tingkat kalkulusnya gitu. Terus habis itu juga selain itu kita ada lab juga. Nah, labnya tuh mungkin berbeda-beda ya tiap univ isi labnya apa, tapi kalau misalnya di UI sendiri itu kayak kita dikasih waktu 1 jam untuk problem solving soal, jadi kita harus membuat program gitu dalam 1 jam itu. Nah, habis itu selain mata kuliah yang ada semua itu di 3 univ, nah ini ada perbedaan di semester 1-nya. Di ITS itu karena dia institut, kata Fatia tadi, jadi dia masih belajar ketemu nih sama fisika sama kimia juga. Terus abis itu ada Bahasa Indonesia dan konsep SI. Nah, terus di UI sendiri aku udah langsung ketemu sama manajemen bisnis. Itu jelas isinya bisnis dari mulai finance bisnis, sales marketing, strategi, terus kayak market analisis gitu-gitu. Dan bahkan kalau aku sendiri waktu itu tugas besarnya kayak bikin bisnis proposal gitu, kayak seakan-akan kita benar-benar ingin membangun perusahaan gitu. Terus habis itu Kombistek itu komunikasinya, karena kita tadi seperti yang Kak Fatia jelasin sama Kak Syifa jelasin, kalau kita itu sebagai perantara kan antara IT dan juga ANI. Jadi kita harus bisa punya skill komunikasi yang bagus, karena nggak semua orang kan mengerti gitu bahasa IT, dan juga kita belajar IT biar kita mengerti bagian dari IT-nya gitu. Terus habis itu ada Inggrisnya itu bentuknya TOEFL atau IPT, sama ada DDP, dasar-dasar pemrogramannya kita dari semester 1 masih pakai Python. Terus habis itu di Telkom ada yang pertama literasi teknologi, sama kedua ada bahasa Inggris, terus ada sistem enterprise, itu tadi aku baca tentang sistem enterprise ini. Kayak dia itu kayak software yang bantu untuk perusahaan untuk mengolah data, dan juga dia menghubung data-data antar departemennya gitu. Dan di Telkom bahkan udah lab SAP-nya, praktikum SAP-nya. Terus habis itu ada pengantar SI. Next, Kak. Udah connect belum, Kak? Nah, ini silakan Kak Rifki. Oke, terima kasih Kak Nadine yang sudah ngasih kesempatan ya. Jadi kemudian ini sistem informasi ini kira-kira cocok banget ini buat sama siapa nih? Pertama, ini sistem informasi ini cocok yang masih suka masih ngitung, cuma nggak pengen ngitungnya diribetin kayak jurusan matematika gitu. Nah, karena di sini kita tuh lebih ke arah matematika statistik, terutama di semester 3 ini,
sama logika. Fisika mah cuma institusi ya. Kemudian ini suka kerkom. Nah, kerkom ini kenapa? Soalnya banyak tugas-tugas besar di sistem informasi itu menggunakan kelompok, kerja kelompok. Nah, kita ngerjainnya bareng, kita bisa jadi cuma mempelajari suatu perusahaan, dan itu perlu tentunya bagi-bagi tugas, kira-kira yang meneliti ini itu siapa, yang meneliti ini itu siapa. Nah, maka dari itu yang jago banget nih milih untuk berkelompok itu bisa nih masuk sistem informasi. Nah, yang terakhir itu adalah PD dan ULED. PD karena belajar komunikasinya, prakteknya soalnya kita presentasi. Nah, kemudian kita harus rajin latihan ngoding atau enggak seminimal mungkin dari kita bisa latihan ngoding tersebut, kita diharapkan bisa membaca codingan-codingan yang ada seperti yang terdahulu tuh ada Python, ada Java, ada PHP. Nah, mungkin dari situ. Mungkin bisa di next. Nah, kemudian dari sistem informasi ini kira-kira setelah kita tugas sedang akhir nih, setelah mengerjakan tugas akhir, kira-kira kita nih kerjanya itu ngapain ya? Bisa di next. Udah ke next belum, Kak? Nah, prospek sebelumnya nih ada juga beberapa yang masuk ke sistem. Sudah. Nah, dari beberapa yang udah aku lihat juga tadi di prodi sebelumnya tuh ada juga yang masuk ke ini prospek kerja di sistem security, game dev dan lain sebagainya. Terutama UI UX ya, ini baru terlihat di situ. Cuma di sini ada satu yang dari tadi aneh nggak perhatikan, itu nggak disebut. Sistem informasi itu belajar mengenai bagaimana caranya kita bisa merekayasa industri yang ada di dunia ini. Jadi kita belajar tuh nggak jauh-jauh dari perusahaan. Makanya cakupan pelajaran kita tuh sangat luas dan cakupan prospek kerja itu sangat luas. Cuma, namun apa kekurangannya? Kekurangannya adalah kalau kita nggak bisa fokus ke salah satu, itu kalian akan kalah start saat mencari pekerjaan dari prodi-prodi yang lain kayak Ilkom, teknik elektro, teknologi informasi dan lain sebagainya. Jadi buat saran aja kalau mau yang masuk sistem informasi yang konon katanya nggak mau ribet itu bisa mungkin itu kalian sudah mulai mencari jalan yang ingin kalian tuju dari sistem informasi tersebut. Nah, dari sistem informasi ini kita tuh mempelajari kira-kira kita nih pengen kemana sih gitu. Nah, seperti itu mungkin. Nah, mungkin bisa nih next. Nah, dari sini ini ada beberapa dokumentasi dari kegiatan kita di sistem informasi. Pertama ada di lab praktikum. Ini kebetulan foto aneh waktu lab praktikum sistem daring dasar jaringan komputer itu praktikumnya masang kabel ya guys ya. Terus kemudian ini ada salah satu foto kuliah umum kalkulus di universitas mana nih ya Kak? Di UI, Kak. Oh, di UI itu. Nah, kemudian ada yang nonton sidang akhirat cutting nih di universitas mana tuh Kak? Saya sih, Kak. Jadi waktu itu aneh nonton sidangnya cutting yang dia itu ngambil tugas akhirnya tentang sistem enterprise. Ini sistem enterprise itu kayak pokoknya bagian jurusan peminatan di sistem informasi yang dia tuh lebih ke bisnisnya. Jadi intinya cocok buat yang nggak terlalu pengen ngoding gitu di sistem informasi. Gitu. Oke, nah kira-kira aktivitas kita di sistem informasi seperti itu. Ya mungkin ada yang bisa ditambahkan? Ya, aku mau izin nambahin nih. Jadi fun fact-nya kalau di sistem informasi itu anak-anaknya lebih sosial kali ya. Lebih sosial kayak anak-anaknya
eh, banyak yang apa ya, anak-anak saintek tapi tuh pengen belajar sosum. Nah, itu banyak banget di SI kayak ya jadi banyak belajar manajemen juga kan. Jadi buat kalian nih anak-anak saintek yang pengen ke sosum-sosum dikit bisa lah SI. Karena dia belajar ngoding tapi belajar itu juga sosum juga, cuma minusnya dia belajar bener kata Karifki tadi, dia kayak apa ya, semuanya tuh horizontal gitu loh, nggak ada yang vertikal gitu. Jadi kalau misalnya mau mendalami suatu minatan harus belajar sendiri. Mungkin ada yang mau ditambahin nggak dari Kak Nadine dan Kak Siva? Halo, Kak. Kalau mungkin aku tambahin dikit ya. Jadi ini ada sedikit pengalaman menarik dari kakekku. Ada itu sekarang lagi menjalani S2 juga di Telkom. Beliau juga sebenarnya di S1-nya waktu itu dia mengambil sistem informasi. Cuma karena beliau ini ternyata kemana-mana kurang jago, akhirnya beliau banting setir ke lab SAG, System and Governance, di mana dia tuh belajar bagaimana caranya mengelola orang-orang di organisasi, bagaimana caranya mengelola rekrutmen. Akhirnya dia masuk ke HR. Jadi yang awalnya ngoding-ngoding banyak, yang awal-awalnya ngoprek-ngoprek topologi komputer, ujung-ujungnya malah jadi HR, yang dimana di dalamnya itu banyak orang-orang psikologi dan dia sendiri itu orang sistem informasi. Kalau seperti itu. Saking luasnya prospek kerja di sistem informasi. Itu tambahan sedikit. Oke, mungkin bisa Anda kembalikan ke ini. Oke, dikembalikan ke MC. Terima kasih, guys. Oh, ini. Oke. Nah. Gimana, Kak? Iya, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, makasih buat kakak-kakak sistem informasi, Kak Nadine, Kak Fatia, Kak Rifki, sama Kak Mawada. Berarti dari yang aku perhatiin nih, berarti sistem informasi itu digital entrepreneur banget ya, berarti ya. Berarti cocok banget nih buat kalian yang pengen bikin e-commerce gitu misalnya, atau semacamnya lah ya. Cocok banget lah pokoknya. Nah, kita berlanjut, berhubung udah berakhir ya dari sesi prodi sistem informasi, jadi kita bakal berlanjut ke acara selanjutnya nih ya. Nah, acara selanjutnya kita bakal Q&A nih, Q&A. Jadi buat yang mau nanya silahkan langsung aja tulis di kolom chat. Nah, jadi tapi pertama-tama kita bakal jawab pertanyaan yang udah ditulis dulu ya. Dari tadi ada pertanyaan nih dari Ahmad Huda. Kira-kira berguna besar nggak kemampuan desain grafis di IT? Dan kalau iya, seberapa besar sih impact-nya atau pain plus-nya ke kita di IT itu sendiri? Nah, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, rata-rata rapor teman-teman kakak yang SNM di Ilkom UGM itu kisaran berapa? Wah, ini mungkin ada dua tujuan ya. Iya. Yang pertama ini buat IT, jadi kan ini kita rumpun IT ya, jadi mungkin buat semuanya. Ini seberapa besar sih kegunaan desain grafis di IT? Mungkin ada yang bisa jawab gitu. Aku mau coba jawab deh. Tapi nanti tambahin ya kalau kurang lengkap. Oke, silakan Kak Fatia. Nah, jadi kalau sebenarnya kemampuan desain itu benar-benar dibutuhkan, intinya itu. Karena benar kata Kak Rifki di komentar, karena organisasi butuh. Kalau misalnya kalian punya skill desain, itu bakal mempermudah gitu loh. Tapi sebenarnya enggak juga, tapi selain itu, di mata kuliahnya sendiri, di rumpun-rumpun IT itu ada mata kuliah yang berhubungan sama desain. Jadi kalau namanya tuh kalau di kampusku namanya rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Nah, itu tuh isinya ngedesain kayak kita tuh mau ngebuat perangkat lunak kayak gimana. Dan kayaknya coba mungkin kalau dari Kak Anggit atau dari yang informatika gitu-gitu ada nggak sih matkul yang desain juga? Nah, aku ada kayak gitu. Jadi harus bisa sih. Bukan harus bisa, kalau bisa lebih baik gitu.
Mungkin kalau dari aku ya ada tambahan, mungkin aku kan di jurusan ilmu komputer ya. Karena di jurusan ilmu komputer ini juga ada matkul yang namanya pengembangan web atau UI UX. Nah, itu desain grafis juga berguna banget sih di situ. Karena jurusan ilmu komputer kan sangat luas ya. Jadi desain grafis juga tetap ada gunanya. Di antaranya ya tadi UI UX. UI UX itu kayak user interface dan user experience. Jadi kalian ngedesain ya gimana, contohnya aplikasi ini desainnya tuh membuat kenyamanan bagi user-usernya gitu. Sama estetikanya juga gitu. Di situ juga dipertimbangin. Terus yang kedua juga mungkin bisa berguna di kalau kamu jadi game developer. Nah, kalau kamu jadi game developer di situ di game juga bakal butuh aset-aset gitu. Kayak karakter atau desain-desain lainnya. Mungkin desain grafis juga berguna gitu. Ada poinnya di game developer. Mungkin ada yang mau nambahin buat pertanyaan desain grafis ini dari jurusan mungkin teknologi informasi, kayaknya banyak yang desain nih, atau yang lainnya. Oke, mungkin ya dikit nambah lah mungkin ya. Kalau untuk desain ya hampir sama kayak Anggit tadi sampaikan ya, kita kan kayak ada suatu kerjaan kayak UX gitu, kayak UI UX gitu kan. Jadi ya itu ngomong-ngomong kita harus paham dengan desain gitu, kayak paham dengan desain kayak kalau desain kayak gini penggunanya nyaman atau enggak sih gitu kan. Nah itu juga kan kayak ngelatih logika gitu, kayak ngatur gimana cara gimana ya, kayak arsitektur gitulah, kayak tempat-tempatnya di mana gitu. Nah mungkin dari teknologi informasi juga kayak berguna juga sih, kayak ini solusinya kayaknya lebih bagus begini macam kondisinya gitu, tempat-tempatnya juga gitu. Bener banget tuh. Nah, pokoknya desain grafis juga impact-nya juga lumayan gede kalau di IT. Mungkin ada tambahan lagi dari teknik komputer mungkin, siapa tahu ada desainnya. Oke, mungkin udah cukup menjawab Ahmad Huda. Ini suaraku dengar nggak? Oh enggak. Oke. Oh ya, untuk pertanyaan keduanya nih ya, buat Ahmad Huda, rata-rata rapor teman-teman kakak yang SNM di Ilkom UGM itu kisaran berapa? Oh ini jadi buat yang di Ilkom UGM ya, aku sendiri masuk UGM bukan lewat SNM, tapi aku lewat SBM. Nah, jadi aku nggak tahu pastinya berapa, tapi dari yang aku lihat kebanyakan sih ya di atas 90. Itu mungkin bisa dicoba kalau rata-rata kamu udah di atas 90, mungkin udah termasuk kemungkinannya tinggi gitu. Jadi mungkin aku bisa jawabnya cuma bisa gitu ya, karena aku nggak tahu pastinya. Nah, jadi gitu. Oke, makasih ya Ahmad Huda buat pertanyaannya. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak ikut, dari Abdul Jabar, boleh nggak ikut 2 jenis bootcamp atau lebih? Terus penting nggak sih ngambil skor TOEFL? Nah, ada 2 pertanyaan nih dari Abdul Jabar. Mungkin ada yang mau jawab dulu nih? Yang pertanyaan Aku mau pertama. coba jawab ya, bisa nih. Oke, boleh Mas Rifki. 2 Silahkan. jenis bootcamp. Ini jenis bootcampnya buat tujuannya apa dulu nih sebenarnya? Sebenarnya nggak salah sih kalau misalnya kalian mau ikut bootcamp apa nggak. Soalnya yang tujuan bootcamp sendiri itu kalian mau ngapain gitu. Nah, misalnya kalau mau cari pengalaman, mau belajar tentang sesuatu, bisa jadi itu memang pasti berguna gitu loh ya, buat misalnya di dunia perkuliahan kalian. Cuma terkadang ada pula yang kalian ikut bootcamp tuh buat nyari sertifikatnya gitu loh. Nah,
sertifikat ini gunanya buat apa sih? Nah, sertifikat ini gunanya buat biar prospek kerja kita lebih tinggi gitu loh. Ya minimal misalnya kalau kalian dapat sertifikasi Java dari Oracle gitu kan, nah, peluang kalian keterima sebagai programmer di perusahaan tersebut itu bisa sangat-sangat tinggi. Dan apakah cuma ikut satu bootcamp? Enggak juga. Aku punya kakak tingkat itu dari informatika, dia itu ikut bootcamp kemana-mana, mulai dari Google, mulai dari Bank Indonesia, mulai dari ada juga yang dari luar negeri. Itu Masya Allah, tabarakallah, itu sertifikatnya banyak banget dia, sampai dia juga udah berapa tahun masih ada sertifikatnya padahal dia sendiri udah lupa ilmunya. Tapi apakah penting? Penting banget. Sekarang dia udah magang di Bank Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oke, makasih nih buat Kak Rifki. Jadi kalau mau 2 bootcamp nggak apa-apa aja lah ya, bisa dicoba. Mungkin ada yang mau nambahin? Kalau mungkin udah cukup kali ya buat yang bootcamp ini. Terus ada pertanyaan kedua nih dari Abdul Jabar. Penting nggak buat ngambil skor TOEFL? Mungkin ada di sini ada yang ngambil TOEFL nggak ya? Kalau aku sendiri belum sih. Aku ngambil. TOEFL. Dan jujur aja sebenarnya nggak guna itu. Wah beneran nih Kak. Ada yang anggap berguna nggak nih? Yang guna itu ini penilaian TOEFL-nya kampus itu ngukur apakah mau cocok masuk ke S1 tugas akhir apa enggak. Sebenarnya kalau TOEFL sendiri enggak sih. Oh gitu ya Kak. Oke. Iya. Dari Kak Fatia mungkin tadi on mic atau Kak Jundi? Kalau di kampusku ya izin masuk ya. Kalau di kampusku juga TOEFL berguna buat lulus syarat lulusan gitu loh, syarat skripsi kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk kegunaannya dalam untuk kehidupan kita kayaknya itu opsional banget. Cuma kalau teman-teman mau nyoba yang kayak kampus merdeka yang bisa ikut beasiswa ke luar negeri gitu-gitu, ya bagus sih dikembangin dari awal TOEFL-nya, dipelajarin dari awal, diseriusin gitu. So far enggak sih, enggak sepenting itu kalau kalian mau di dalam negeri aja. Ya benar banget sih. Kalau mau keluar penting banget. Tapi kalau di dalam aja mungkin penting tapi nggak terlalu. Nah, mungkin dari Kak Jundi mau nambahin nggak tadi on mic kan? Boleh. Sebenarnya hampir sama aja sih kayak yang tadi sebelum juga kayak Kak Fatia sama Kak Rifki. Ya kalau buat TOEFL sendiri ya nggak terlalu penting sih, kayak buat kayak persyaratan kayak dulu segala macam ya. Nah tapi kalau emang pengen ada kelebihan kayak bahasa Inggris bisa gitu. Nah itu kan apalagi teknologi itu kayak ngoding itu pasti pakai bahasa Inggris ya rata-rata. Nah itu ada keunggulan sendiri gitu, kayak lebih gampang dari materinya gitu. Benar banget. Kalau ngoding tuh pasti dokumentasinya pasti kebanyakan bahasa Inggris, agak susah nyari sumber yang Indonesia gitu. Nah, mungkin udah banyak yang jawab, jadi mungkin cukup aja ya buat pertanyaan Abdul Jabar. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Abil Haq. Peluang lolos SNMPTN TI di mana aja, Kak? Nah, ini benar. Abil Haq ada nggak ya? TI ini berarti buat semuanya ya. TI ini teknik informatika atau teknik teknologi informasi atau semuanya nih, ada Abil Haq nggak? Halo Abil Haq, teknik industri. Teknik industri informatika. Sapa aku dong Kang Git. Halo Bang Hanif Julpan. Oh, teknik informatika. Ada yang aku kurang tahu sebenarnya. Kayak siapa sih? Kahana, ada nggak Kahana? Kan teknik informatika, SNM nggak ya? Ada yang SNM teknik informatika mungkin? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Gimana Kak Yasmin? Tapi kalau mau jujur-jujuran, ya nggak sih guys, kayak lumayan susah. Ya nggak sih? Informatika. Iya sih.
SNM Husnul gitu ya. Agak susah. Tapi Iya coba sih. jujur-jujuran nih. Tapi coba aja guys. Tapi nothing tulus gitu kayak kalian tetap harus menyiapkan untuk ya UTBK. Benar banget sih. Emang kalau TI itu kalau SNM memang saingannya emang kebanyakan ketat gitu ya. Umumnya di semua universitas. Soalnya emang lumayan diincar juga gitu jurusan-jurusan di sini gitu di TI. Jadi kalau mau nyoba SNM TI boleh aja sok, tapi ya jangan berharap banyak gitu. Jadi SNM sok gitu, tapi ya siapin juga SBM gitu. Nah, terus mungkin udah kejawab ya buat Abil Haq gitu. Oke, makasih Abil Haq buat pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Yahya Ayas. Kak, kalau belajar pelajaran lintas jurusan bisa nggak Kak? Misalnya mahasiswa sistem informasi belajar deep learning. Nah, mungkin ada yang mau jawab duluan ya nih. Misalnya sistem informasi belajar deep learning atau lintas jurusan lainnya. Kamu mau coba jawab deh. Oh, boleh banget Kak Fatia. Itu jadi kalau di kuliah itu ada yang namanya laboratorium. Nah, kalau laboratorium IT itu laboratoriumnya kan banyak tuh. Nah, peminatan masing-masing gitu, guys. Jadi kayak ada ya kalau di tiap jurusan, tapi ada lab yang aduh lupa, pokoknya namanya tuh ada lab yang lebih ke jaringan, terus ada lab yang lebih ke data, ada lab yang lebih ke. Nah, terus kan tadi pertanyaannya tentang SI bisa nggak belajar deep learning? Jawabannya bisa banget, karena di lab-lab itu walaupun emang SI secara umum belajar bisnis gitu ya, misal kayak IT yang lebih ke bisnis, tapi tuh ada emang lab yang peminatannya tuh lebih ke arah ya itu deep learning itu aja. Jadi kayak ya udah, jadi kayak buat teman-teman SI yang tetap mau nyeriusin ke deep learning padahal bukan fokusan dari SI-nya sendiri tuh ada. Bahkan sebenarnya bisa juga tuh kita ngambil mata kuliah dari jurusan lain. Gitu nggak sih kalau di kampus kalian ada gituan nggak? Kayak bisa milih mata kuliah dari jurusan lain. Di tempat aku bisa juga sih. Ada Kak, Oke. namanya MKU Kak, MBKM. mata kuliah umum. Itu sih, itu kita semua ya kayaknya dapat agama bahasa Indonesia. Pancasila. Ya. Ya kayaknya lintas jurusan bisa aja sih, soalnya di kampus aku juga ada jurusan apa namanya elektronika yang ngambil jurusan ilmu komputer gitu. Jadi dia belajar walaupun dia jurusannya elektronika dan instrumentasi itu, dia juga ngambil matkul ini jaringan komputer. Jadi bisa aja sih. Oke, makasih buat Yayas buat pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak ya? Oh, belum ada lagi ya. Mungkin kalau ada yang mau nanya lagi, silahkan aja ya. Karena masih 9.42. Kalau masih belum ada yang nanya, mungkin kita tunggu dulu aja kali ya, sampai 9.45. Iya, Jadi, ya, sampai 9.45 ya Kak. Oke. Lama-lama udah pada pengen tidur. Kak, Bener banget. aku boleh nambahin nggak Kak yang tadi yang lintas jurusan itu? Boleh banget, sok aja Kak Rifki. Nah, jadi di kita itu ada namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini aku lupa dapatnya di tingkat mana, tapi MBKM itu kalian bisa belajar satu matkul atau satu hal yang tidak ada di kampus gitu tuh. Jadi biasanya penyedianya itu banyak. Itu ada juga yang dari Kemendikbud, ada yang dari Kemenak, ada juga yang dari perusahaan gitu. Tapi pada intinya itu tuh MBKM itu kalian menjadi salah satu peluang belajar di jurusan yang mata kuliah yang di selain jurusan kalian, dan kalian mendapatkan pengalaman langsung selama
MBKM tersebut, dan MBKM ini bisa dikonversi menjadi SKS. Jadi kalian kuliahnya bisa jadi di tingkat selanjutnya itu beban kuliah kalian itu berkurang banyak karena sudah dikenain MBKM. Kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Kak Rifki nih buat tambahannya. Jadi bisa juga kalau mau lintas jurusan ngambil MBKM ya. Oke, mungkin cukup ya buat 2 menit lagi pertanyaan Kak, tadi. masih ada 2 menit. Oh, ini ada Masih pertanyaan lagi nih. ada lagi. 1 menit lagi. Dari yang username-nya Kamaba nih. Pertanyaan lagi, SNM lagi nih nanyanya. Kalau peluang lolos SNM paling besar di jurusan-jurusan IT apa ya, Kak? Mungkin aku bantu jawab dulu ya. Seperti yang udah kita bilang tadi ya, kalau di IT mungkin agak ketat buat SNM, tapi saran aku buat kalau mau nyari peluang lolos SNM yang paling besar, mungkin kamu bisa riset dulu, cari di Google rata-rata SNM tahun lalu itu berapa gitu, yang peluangnya gede atau yang rata-ratanya agak kecilan dikit itu di mana gitu. Biasanya ada website-website yang khusus buat nyedia Telkom juga gas, no Mas Karifki no. ITERA gas, UNES gas, semuanya coba aja lah pokoknya. Kalau SNM mah ya asalkan jangan berharap lebih kalau SNM mah gitu. Oh iya, Kak Raffi ini Telkom SNM nih, aku juga baru inget nih. Teknik komputer SNM, bener gak nih Kak Raffi? Benar, karena kemarin waktu pemetaan SNM, nah nyari-nyari dulu tuh mana kampus yang kira-kira peluang SNM-nya banyak, kuotanya banyak, tapi nilainya juga nggak tinggi-tinggi amat. Jadi kemarin tuh dari riset dan dapatlah teknik komputer di UB, karena seingetan itu kalau nggak salah waktu tahun Anda masuk itu rata-rata nilai minimalnya cuman 82 kalau nggak salah. Sedangkan ini dari situ, makanya ini pilih UB, pilih SNM UB, terus nggak apa ya, cuma satu pilihan, dan alhamdulillah keterima gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Oh, mantep banget tuh. Teknik komputer UB 82. Kalau tahun berarti 2020 ya. Nah, jadi coba aja di riset-riset dulu tahun lalu SNM-nya kayak gimana, kuotanya tahun ini berapa gitu. Nah, coba aja. Dari Kak Kida no, SES Data Unair juga bisa dicoba, gas. Semuanya lah, coba aja lah SNM mah. Yang tertinggi juga nggak apa-apa, coba. Info Kak Raffi, biar tembus SNM harus berbakti sama Ustadz nggak? Kak Anggit. Apa Kak Reza? Disudahkan dulu ya, nanti pertanyaannya Oke, udah malam juga ya. di grup WA aja. Ya udah, kalau mau yang nanya lebih lanjut bisa aja langsung di luar sini ya. Jadi makasih banget nih buat semuanya udah sempat hadir di rangkaian acara Expo ini ya. Jadi kesimpulannya rumpun IT itu sangat luas banget gitu. Jadi kalau kalian masih bingung terus milih jurusan apa, IT bisa dicoba karena kalian bisa jadi apa aja di situ. Nah, sekali lagi terima kasih udah datang di Zoom ini. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya nih. Apa tuh? Sesi selanjutnya nih foto-foto nih yang bakal dipandu sama Kak Musa nih. Biasanya nih Kak Musa. Ayo dong Kak, foto-foto. Oke guys, semuanya langsung aja on cam, nggak pakai lama. Semua yang anak kelas 12, yang panitia. Oh, apa sih? Yang panitia yang anak kelas 12. Apa?
Ayo guys, kelas 12 on cam. Oke. On cam bentar aja bro. Iya, semakin lagi cabut lagi. Semenit aja, semenit. Virganadi Bilhak. Udah semua belum nih? Ayo nih, on cam. Kak Hanif Julpan, ada Salhu, ada siapa nih? Kamaba, username Kamaba. Nadiong, siapa nih? Nadiong. Yuk, camaba. Ayo. Hitma. Ahmad Huda, Nisa, Hida, Syaf, Arkan nih. Itma Mulwifa, on cam guys. Hida on cam tuh Hida. Ayo foto-foto guys. Langsung aja ya. Oke. Yuk, camaba on cam. Oh, Sabar dulu, sama nih. Namira. Sama boy pada pulang, Cok. Ya kayaknya. Iya. Salmen. Nisa. Yuk. Udah. Langsung aja ya. Oke. Slide satu. Bentar. Oke, ya. Slide satu ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Slide 2. Slide 2 ya. 3 hilang. Bentar. Nah, slide 2, 1, 2, 3. Oke. Udah. Cukup apa udah nih? Udah ya. Udah. Terima kasih ya Kak. Oke, udah nih kamu Sa. Oke, kalau gitu kita udahin aja. Sekali lagi makasih banget